Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BRIN. Perkenalkan, saya Agita Rianaris akan memandu rangkaian episode Sistem Deteksi Optik. Dalam episode kali ini telah hadir Ibu Periset muda kita di bidang sensor optik, yaitu Ibu Rini Hamimatul Ula MSI PhD. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang sistem deteksi optik. Namun sebelumnya, Bu Rini, selamat datang di podcast BRIN. Terima kasih Mbak Gita. Terima kasih kepada Bu Rini sudah menempatkan hadir dalam acara bincang-bincang kali ini. Langsung saja, kita mulai bincang-bincangnya. Berdasarkan dari profil kegiatannya Bu Rini, di penelitian sistem deteksi optik, Bu Rini bisa menjelaskan sistem deteksi optik itu seperti apa, terus aplikasinya di mana aja gitu, Bu. Baik, akan saya coba untuk menjelaskan. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi sistem deteksi optik ini pada dasarnya ya kita memanfaatkan dalam hal ini optical theory atau teori tentang optik digunakan untuk sensing gitu. Nah, sebenarnya sebagian besar pekerjaan kami di Pusat Riset Fotonik di Keltian Riset Optical Sensing memang pada pemanfaatan optik untuk deteksi seperti yang saat ini kami kembangkan adalah deteksi kendaraan beban berjalan atau bisa dikenal dengan wake in motion gitu. Untuk riset ini bisa dimanfaatkan untuk misalkan ada kendaraan yang berjalan. Selama ini jika kita ingin mengukur beban kendaraan itu diminta untuk masuk ke dalam sebuah jembatan timbang area kan, dan kendaraan itu harus berhenti. Tapi dengan teknologi yang kami kembangkan, kendaraan tersebut tidak perlu untuk memasuki area tertentu. Karena teknologi kami bisa ditanam di dalam struktur jalan raya sehingga ketika ada kendaraan yang lewat otomatis terdeteksi berapa beban dari kendaraan tersebut. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kami juga mengembangkan sistem deteksi longsor yang sudah terpasang di beberapa daerah, yaitu di Ungaran, kemudian di rel kereta api kilometer 107 Purwakarta, di Rumpin Bogor juga ada. Nah, untuk kesiapan dari teknologi deteksi longsor ini sudah di level TKT 7. Untuk yang WIM tadi masih di level TKT 5 gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga ada riset tentang LIDAR ya. Pemanfaatannya basicnya yaitu menggunakan FMCW, Frequency Modulation Continuous Wave. FMCW ini ada incoherent dan ada koheren. Untuk incoherent kami gunakan untuk LIDAR. LIDAR ini berfungsi atau bisa dimanfaatkan untuk autonomous vehicle, yang mobil tanpa awak gitu. Nah, dimanfaatkan untuk mendeteksi berapa jarak antara kendaraan satu dengan kendaraan yang lain sehingga tidak terjadi kecelakaan. Nah, untuk saya sendiri yang saya kembangkan saat ini adalah di FMCW Optical Ranging System yang digunakan untuk profiling. Jadi tidak hanya memberikan profil, semisal kita punya uang 100 nih, di uang 100 itu nanti kita bisa tahu gambar uang 100 itu sekaligus mengukur berapa ukuran dari guratan atau ukiran yang ada di uang 100 itu. Walaupun sekecil apapun dalam skala mikro pun sudah bisa diukur dengan teknologi 3D profiling yang kami kembangkan begitu. Namun tidak hanya berkutat di sekitar deteksi optik saja ya Mbak Gita, karena kami juga memanfaatkan teknologi fotonik ini untuk ketahanan pangan juga yang saat ini kami kerjakan bekerja sama dengan pihak kelapa sawit juga, di mana kami fokus untuk mengurangi penyakit jamur pada kelapa sawit yang masih kecil gitu. Selain itu juga kami berharap bisa membantu ketahanan pangan di Indonesia, khususnya kita punya akomodasi yang spesial kan di Indonesia ini, yaitu cassava ya atau ubi kayu gitu. Nah, dengan treatment laser yang kita kembangkan, dengan metode fotonik yang kita kembangkan gitu, kita berharap nanti bisa menghasilkan bibit unggul untuk cassava. Dalam hal ini hasil panennya bisa melimpah dengan
masa panen yang cukup pendek gitu. Berharap kami mampu membantu ketahanan pangan di Indonesia dan juga bermanfaat untuk para petani gitu. Ternyata sistem deteksi optik itu menarik sekali ya Bu ya, Ya, tadi aplikasinya makanya banyak saya tertarik. gitu. Oke. Nah, apa yang melatar belakangi Ibu untuk mempelajari atau fokus di bidang deteksi optik ini Bu, macam-macam tadi yang Ibu sampaikan gitu. Oh gitu. Jadi pada dasarnya kenapa saya kok tiba-tiba masuk ke optik ya? Ini awalnya itu pada ketidaksengajaan atau karena saya suka sesuatu yang itu nggak banyak orang berkecimpung di situ. Berawal dari ketika saya S2, semua teman-teman berbondong-bondong untuk memilih kepakaran yang lain, tapi ketika saya lihat kok optik nggak ada yang lirik gitu kan. Nah, akhirnya saya pilih optik itu. Ternyata semakin saya belajar, saya semakin suka gitu. Dan alhamdulillah untuk saat ini bidang optik ternyata sangat aplikasinya semakin melebar dan ini sangat menjanjikan ya. Karena optik ini berbeda dengan, apalagi kalau untuk sensor, berbeda dengan sensor elektro yang bisa terganggu oleh gelombang elektromagnetik, kemudian takut konsleting dan lain sebagainya. Kalau optical sensing ini lebih aman digunakan dan portable juga, bisa dibawa kemana-mana karena bentuknya yang kecil gitu. Oh gitu. Dari penjelasan Ibu tentang pertanyaan saya yang pertama, Ibu menjelaskan tentang object profiling dengan FMCW. Ya. Nah itu, bisa Ibu menjelaskan lebih detail tentang hal itu Bu? Oke. Jadi awalnya saya mengenal FMCW adalah ketika saya menyelesaikan studi saya di Kanazawa University Japan. Di situ pemanfaatannya baru yang seperti saya sampaikan tadi ya, untuk memprofilkan sebuah objek, jadi tidak hanya gambar saja tapi bisa mengukur juga, tentunya dalam waktu yang sangat cepat, dalam hitungan detik. Yang sudah kami capai adalah sekitar 15 detik gitu. Jadi satu objek ukuran 50 kali 50 sudah bisa diukur dalam waktu 15 detik. Nah, ternyata semakin kita gali itu nanti akan bermanfaat untuk bidang hayati juga. Itu bisa memprofilkan selama ini yang bentuk daun kan macam-macam ya, seratnya apa begitu kan. Nah, jika kita letakkan di sistem yang kami kembangkan 3D Profiling FMCW Optical Ranging System tadi, itu dalam hitungan detik sudah langsung bisa menghadirkan profilnya seperti ini, kemudian guratan daunnya ukurannya sekian gitu. Dan yang saat ini kami kembangkan juga FMCW ini kami gunakan untuk bidang kedokteran, yaitu OCT, Optical Coherence Tomography gitu. Kami berharap teknologi yang kami kembangkan ini bisa digunakan untuk mengukur cacat mata, khususnya di retina gitu. Selama ini kan ada penderita diabetes kan sudah banyak ya yang mengalami glukoma, dan itu kan kadang butuh treatment laser gitu, tembak laser. Nah, dengan FMCW Optical Ranging System ini kami berharap bisa mengukur ketebalan daripada cacat matanya itu tadi, dan sekaligus treatment yang dipilih harus bagaimana begitu. Ternyata pemanfaatan dari sistem optik ini tuh banyak banget Banyak ya Bu banget, ya. Tadi banyak ada banget load gitu. beban, kemudian Ya, ada object profiling, betul. ada autonomous Vehicle, betul. kemudian juga tadi yang terakhir ada di kesehatan. Betul. Kemudian untuk tahun ini riset yang sedang Ibu kerjakan itu apa gitu? Ini. Apakah semuanya dikerjakan atau ada fokus tersendiri gitu? Jadi memang kalau riset gitu ya, kalau riset beberapa kegiatan, saya memang memegang beberapa kegiatan untuk saat ini gitu, dan alhamdulillah dengan adanya kolaborasi dengan pihak university, dengan teman-teman juga yang ada di pusat riset fotonik, kita bisa melakukan semua. Yang masih saya lakukan saat ini ya tadi yang 3D profiling dengan menggunakan FMCW itu tadi, kemudian yang teknologi weight in motion, pengukuran beban berjalan juga masih kami kerjakan. Lalu ada yang ini tadi yang saya lupa, pemilahan sampah plastik dengan menggunakan teknologi laser juga kami masih mengerjakannya gitu, dan bekerja sama juga dengan Kementerian KLHK ya, dengan teman-teman KLHK gitu, untuk mengetahui pencemaran air di Sungai Batanghari itu bagaimana gitu. Jadi untuk pekerjaannya itu. Kalau target Bu Rini sendiri untuk sistem deteksi optik atau riset-riset yang Ibu kerjakan tadi itu seperti apa? Jadi kita sebagai manusia itu kan yang penting itu bermanfaat ya Mbak untuk orang gitu kan. Sebisa mungkin ketika kita meninggal nanti
apa yang sudah kita tanam nih di dunia ini bisa menjadi amal jariah buat kita. Jadi harapan saya teknologi yang kami kembangkan itu nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia khususnya maupun masyarakat di luar sana gitu. Bisa membantu menjadi problem solving untuk segala permasalahan yang ada di Indonesia. Itu saja ya harapan dan cita-cita saya, dan kami dari Pusat Riset Fotonik BRIN gitu sangat terbuka untuk kolaborasi riset, baik itu dari rekan-rekan di bidang industri maupun rekan-rekan di bidang akademisi. Kami sangat terbuka untuk itu, tidak menutup kemungkinan gitu, mungkin ada kerjasama apa atau apa gitu kan. Kalau untuk saat ini untuk di bidang akademisi dari pihak universitas, kerjasamanya lebih ke pembimbingan mahasiswa, PKL maupun tugas akhir. Kemudian ada juga layanan yang ada di LIPI, itu ada layanan sains yang di situ menawarkan beberapa uji karakterisasi dan lain sebagainya begitu. Jadi sebenarnya BRIN ini hadir untuk masyarakat gitu. Saya lihat Bu Rini ini masih muda banget gitu. Wah, ada sudah nggak tua. ada nggak tips dan triksnya untuk terus berkarya gitu? Karena masih muda, tapi prestasinya kayaknya udah banyak nih. Aduh, gitu. belum Risetnya Mbak. udah banyak. belum saya masih newborn kalau di sini. Ada tipsnya, triks gitu. Tips dan triksnya apa ya? Jadi supaya kita tetap settle gitu ya. Maksudnya tidak ketinggalan zaman gitu. Yang terpenting adalah terus belajar dan belajar begitu ya. Apalagi ketika ada masalah di negara kita nih gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan? Gak ada yang tidak mungkin sih kalau bagi saya ya, selama kita berusaha gitu. Jadi yang terpenting itu kamu mau belajar dan mau berusaha gitu. Selalu berlatih untuk memecahkan masalah apapun itulah gitu. Kemudian ini yang pertanyaan yang terakhir, Pamungkas ya. Iya. Nah, adakah kayak cita-cita harapan Bu Rini yang belum kesampaian nih gitu, tapi konsepnya ini dalam artian untuk lingkup di sistem deteksi optik yang ada di Indonesia sendiri terutama gitu. Pemanfaatannya kayak gitu. Gitu ya. Kalau selama ini teknologi yang kami kembangkan itu kan ada sih beberapa yang sudah dilirik industri ya gitu. Tapi kadang masih belum percaya diri untuk melepaskan itu benar-benar dipublish, itu belum siap gitu. Harapannya semoga teknologi yang kami kembangkan ini bisa berkolaborasi dengan industri, kemudian bisa diperbanyak sehingga tidak hanya bermanfaat di daerah sekitar kita saja, yang dekat-dekat BRIN saja, tapi mungkin daerah Indonesia kan luas sekali ya. Nanti daerah-daerah terpencil itu bisa dapat semua, dan yang terpenting adalah teknologi kami memasuki TKT yang sudah layak untuk diproduksi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang penting bermanfaat itu sih Mbak. Gitu. Jadi intinya apa yang kita lakukan sebagai periset itu harapannya bisa menjadikan problem solving untuk masyarakat. Betul gitu ya, ya Bu ya. Problem solving untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia gitu kan ya. Terima kasih kepada Bu Rini atas kehadirannya di bincang-bincang kali ini. Terima kasih kembali, sama-sama Mbak Gita. Demikian obrolan dengan Bu Rini tentang sistem deteksi optik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast BRIN selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.